Halo semuanya, Theo di sini dan ini adalah alur cerita Ghost Rider. Film ini menceritakan kisah tentang petualangan seorang pria yang berusaha untuk menegakkan kedamaian dan melawan para arwah jahat. Seperti apa ceritanya? Stay tune and enjoy with this video. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang pengendara sepeda motor yang sedang melakukan aksi di salah satu pertunjukan sirkus. Mereka merupakan ayah dan anaknya yang bernama Johnny. Dalam melakukan aksinya, Johnny sempat terpleset dan kehilangan kendali hingga dia terjatuh. Setelah pertunjukan selesai, ayahnya menasihatinya karena itu bisa mengganggu performa dan merusak reputasinya di masa yang akan datang. Sesampainya di rumah, Johnny melihat sebuah surat yang berisikan informasi mengenai penyakit kanker yang diderita oleh ayahnya. Dia yang merasa iba lalu pergi ke garasi untuk menghibur diri sambil mengecek kondisi kendaraan miliknya. Namun di saat yang sama, tiba-tiba seseorang pria tua datang dan berkata kalau dia sangat mengagumi penampilan Johnny dalam melakukan aksi sirkusnya. Pria tua itu lalu menawarkan sebuah pekerjaan. Johnny yang masih merasa bingung bertanya balik, apakah dia juga pemain dari aksi motor dalam pertunjukan? Pria itu berkata, betul, bahkan pertunjukan terbesar yang pernah ada di dunia. Dan dilanjutkan dengan perkataan kalau dia juga tahu kalau ayahnya sedang menderita penyakit kanker. Johnny semakin bingung, siapa sebenarnya pria tua ini? Kemudian sebelum pergi, pria tua berkata kalau dia bisa membuat ayahnya sembuh. Dengan syarat Johnny siap menerima pekerjaan yang baru saja dia tawarkan. Dia menyetujuinya dan mengatakan apa yang harus dia lakukan, dan pria tua meminta agar Johnny memberikan jiwanya. Sontak setelah mendengar ucapan tersebut, Johnny jadi ketawa dan dia menganggap bapak tua itu sedang berlelucon kepadanya. Pak tua itu lalu memperlihatkan sebuah kontrak kerja, dan di saat John membuka, hanya terluka lantaran mengenai sebuah jarum yang diletakkan pada penggulungan surat tersebut. Pria tua kemudian mengambil dan menggulung kertas itu kembali dan berkata, ini sudah cukup. Tiba-tiba John terbangun dari tidur dan dia berpikir kalau itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian menghampiri sang ayah dan menanyakan tentang kabarnya. Ayahnya mengatakan kalau akhir-akhir ini dia merasa tidak enak badan, namun dari itu kondisinya sudah membaik. Lalu dia mengajak John untuk ikut bergabung di performnya. Johnny yang sebenarnya sudah jenuh dengan aksi motornya mengatakan kalau dia ingin pergi dan bertemu dengan Roxy, dia adalah wanita yang disukainya. Ayahnya lalu membiarkan dan memberikan sebuah kunci motor yang memang sudah dari dulu ingin dia kendarai. Johnny kemudian pergi meninggalkan ayahnya di sana, sementara sang ayah melakukan aksinya sendirian. Saat perform sedang berlangsung, dan kali ini tantangannya adalah melewati sebuah lingkaran api. Di sana, sang ayah gagal dan terjatuh, hingga di hari itu dia pun tewas atas kecelakaan tersebut. Mendengar kabar tersebut, Johnny pun pergi menemui ayahnya, dan tak lama berselang, pria tua itu datang kembali dan meminta Johnny untuk menandatangani kontraknya. Karena semakin kesal, Johnny lalu pergi dari TKP. Dan di perjalanan, tiba-tiba motor yang dikendarainya terpleset dan membuatnya terlempar jauh. Lagi-lagi pria tua itu muncul di hadapannya. Johnny dalam marahnya mengatakan, kenapa kau terus mengikutiku? Kau telah membunuh ayahku dan buktinya kau tahu kalau dia sedang menderita kanker. Pak tua itu mengatakan apa yang pernah diucapkan sebelumnya, bahwa dia bisa menyembuhkan ayahnya. Namun karena kesepakatan mereka belum terkontrak, jadi dia belum melakukan apa-apa. Pria tua itu mendekati Johnny lalu memegang dadanya sambil berkata kalau dia akan kembali, lalu meminta Johnny agar melupakan pacar temannya karena di saat itu juga Johnny telah resmi bekerja dengannya dan harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh bapak tua tersebut. Di saat yang sama, Johnny merasa kesakitan dan terjatuh. Matanya berubah menjadi merah seperti api yang sedang menyala. Kemudian Johnny bertemu dengan Roxy di tempat yang telah mereka sepakati. Namun dia membatalkan pertemuan itu. Beberapa tahun kemudian, Johnny telah mewarisi pekerjaan bapaknya dan sudah menjadi pemeran aksi motor yang paling terkenal. Di hari itu adalah perform terbesar yang pernah ada dalam sejarah karena dia harus melintasi banyak mobil dalam sekali jalan. Aksi pun dilakukan, namun saat landing, motor yang dikendarai Johnny terpeleset dan membuatnya terjatuh. Namun dia tetap baik-baik saja. Semua penonton sangat terpukau dengan aksi yang dilakukannya. Di lain tempat, pada sebuah bar, dua orang pria sedang asik ngobrol di luar. Kemudian seorang pria misterius yang dikenal dengan sebutan Blackheart tiba.
Di saat itu juga minuman yang dipegang oleh dua pria tadi spontan menjadi beku. Blackheart itu mulai membunuh dan membukukan orang-orang yang ada di dalam bar tersebut. Blackheart kemudian menghadirkan beberapa temannya dan mengatakan tujuannya ialah untuk mengambil kontrak Zan Vaganza yang tersimpan pada kuburan yang ada di sekitar di daerah tersebut. Karena jika ia berhasil mendapatkan kontrak tersebut, maka dunia akan dikuasainya. Salah satu temannya menanyakan, "Bagaimana dengan ayahmu?" Kemudian Blackheart keluar dan langsung menemui ayahnya dan berkata, "Berikan kontrak itu, karena sekarang saatnya aku untuk berkuasa." Ayahnya berkata, "Waktumu akan tiba, namun sekarang adalah waktuku." Blackheart itu kemudian memberontak dan mengatakan kalau dia akan tetap nekat merebut dan tidak akan bisa untuk dihentikan. Ayahnya mengatakan, Ghost Rider, Johnny tidak akan membiarkannya. Blackheart kemudian mengejek dan mengatakan kalau dia akan mengubur mereka berdua hidup-hidup. Di lain tempat, diperlihatkan Johnny yang sedang bersiap-siap untuk melakukan aksi yang lebih besar. Di panggung, dia sempat bertemu dengan Roxy yang saat itu sudah menjadi seorang jurnalis. Johnny kemudian menghampiri untuk sesi wawancaranya. Setelah itu, Johnny langsung melakukan aksinya dan kali ini dia harus melewati 4 helikopter sekaligus. Dan rintangan itu dapat dilakukannya dengan mudah. Lagi-lagi semua penonton semakin terpukau dengan penampilan Johnny. Setelah selesai melakukan aksi, Johnny kemudian menyusul Roxy yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang dan mengajaknya untuk kencan dan makan malam. Malam tiba, Johnny telah siap-siap. Kemudian ia melihat tangannya yang perlahan-lahan mulai panas dan memerah. Bahkan saat diberi air, tangannya langsung mengeluarkan asap. Di saat yang sama, seorang seperti sedang memanggil namanya. Namun ketika ia berbalik badan, tidak ada siapa-siapa ditemukannya di sana. Dan di luar, tiba-tiba motornya menyala sendiri dan di sana sudah ada bapak tua yang tadi merupakan orang yang membuat dia menjadi saksi. Namun Johnny masih belum menyadari hal tersebut. Dia kemudian menyuruh pak tua itu pergi. Namun pak tua mengatakan kalau dia telah bersamanya dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang kamu harus patuhi perintahku. Pergi, temui dan bunuh Blackheart. Awalnya Johnny tidak mau mengikuti perintah pak tua tersebut. Namun setelah pak tua mengatakan kalau dia akan mengembalikan jiwanya, dan di saat bersamaan Johnny ingin pergi dari tempat itu, namun kendaraannya kali itu tidak bisa untuk dinyalakan. Di saat pak tua membenturkan tongkatnya ke tanah, motornya melesat dengan kecepatan tinggi hingga membuat benda-benda yang dilintasinya ikut meledak. Karena saking cepatnya, itu membuat John tak mampu untuk mengendalikan hingga dia terlempar dari motor tersebut. Perlahan, api-api mulai menyala pada tubuhnya hingga di hari itu Johnny baru menyadari kalau dia telah menjadi Ghost Rider yang sesungguhnya. Setelahnya, dia langsung menemui Blackheart lalu menyuruh agar menghentikan aksinya. Jikalau tidak, maka dia akan membunuhnya. Namun ancaman itu tidaklah membuatnya takut. Kemudian Blackheart memerintahkan anak buahnya untuk menghajarnya. Johnny ditabrak dengan sebuah truk hingga meledak. Blackheart tertawa dan mengira kalau Johnny sudah tewas dan pergi dari tempat itu juga. Di saat yang sama, Johnny langsung menghajar musuh yang telah menabraknya tadi. Dia kemudian mengikat dan membakarnya hingga menjadi abu. Dalam perjalanan, Johnny melihat begal yang sedang merampok seorang wanita. Dia pun menangkap dan menghajar begal tersebut hingga tewas. Tak lama berselang, perlahan tubuhnya berubah ke bentuk aslinya. Lalu dia pun terbangun dari mimpinya. Kemudian Johnny keluar dari rumah dan di luar sudah ada seorang pak tua lain yang sudah menantinya. Pak tua itu mengatakan kalau Blackheart akan tetap menyerangnya karena dia masih menginginkan kontrak tersebut. Johnny semakin bingung apa yang telah dikatakannya dan pak tua mengatakan kalau Johnny adalah Ghost Rider. Kemudian dia menegaskan kalau dia tak akan mampu untuk melawan Blackheart sendirian dan pak tua menawarkan agar mereka bersama melawan musuh tersebut. Karena sebetulnya pak tua itu ternyata juga Ghost Rider yang sama dengan dia. Mereka juga membagi tugas masing-masing, yaitu untuk menjadi Ghost Rider. Pak tua akan berubah menjadi Ghost Rider di siang hari, sedangkan Johnny mendapat tugas di malam hari. Setelah melakukan banyak perbincangan dan merencanakan mereka untuk melawan Blackheart, Johnny pun pergi. Di sana dia bertemu dengan Roxy, namun Roxy menyatakan kekecewaan atas pertemuan mereka yang selalu dibatalkan. Kembali di rumah, Johnny mulai mempelajari cara-cara mengendalikan kekuatannya hingga di malam tiba, di saatnya dia ingin berubah menjadi Ghost Rider. Namun saat dia keluar, beberapa polisi sudah berada di depan rumahnya. Kemudian Johnny ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel. Di sana, Johnny sudah berubah menjadi Ghost Rider dan dia melelehkan sel tersebut dengan api pada tangannya. Setelah itu, dia pun pergi untuk menemui Blackheart. Di tempat kediaman, Blackheart yang sudah mengetahui akan kedatangan Johnny mulai memanggil teman-temannya. Sedangkan di sisi lain, para polisi mulai bergerak untuk mengejar Johnny yang sudah menjadi Ghost Rider itu. Namun,
Johnny melintas ke atas gedung dan di sana dia berhasil menangkap salah satu anggota dari musuh. Mereka kemudian bertarung, namun Johnny dengan mudahnya memenangkan dan membunuh pria itu. Keesokan harinya, Johnny kembali menemui Pak Tua tadi. Johnny menanyakan bagaimana cara mengakhiri semua itu, dan temannya mengatakan semua akan berakhir jika Blackheart berhasil mereka bunuh. Pak Tua itu kemudian menunjukkan sesuatu yang bertuliskan Slay pada salah satu nisan. Ternyata itu adalah Ghost Rider yang telah terbunuh akibat tidak menjalankan perintah karena memberikan kontrak itu kepada Blackheart. Tujuan Blackheart merebut kontrak itu adalah karena di dalamnya berisi sebuah jimat yang membuat pemiliknya menjadi kuat, dan alasannya untuk menjauhi orang-orang yang dicintainya agar Blackheart tidak memanfaatkan itu sebagai sandranya. Singkatnya, kemudian Johnny pergi untuk menemui Roxy, namun Blackheart telah mengetahui kalau dia adalah kekasih Johnny. Melihat kekasihnya disakiti, seketika Johnny mengubah dirinya menjadi Ghost Rider dan menghajar salah satu anggota Blackheart tersebut. Johnny berusaha untuk membunuh dan mempengaruhi pikirannya, namun dia tidak berhasil karena Blackheart tidak memiliki jiwa. Blackheart itu kemudian mencekik Johnny dan mengatakan kalau mulai dari sekarang dia harus bekerja untuknya dan bukan untuk ayahnya. Setelah itu Blackheart pergi dan membawa Roxy yang dia akan dijadikan sandra agar Johnny mau menyerahkan jimat tersebut kepadanya. Singkatnya, Johnny lalu menemui Pak Tua tadi karena jimat itu ada padanya dan meminta untuk memberikan jimat tersebut kepada Blackheart untuk menyelamatkan kekasihnya. Pak Tua jelas tidak setuju karena jika terjadi maka Blackheart akan menghancurkan seluruh dunia dengan kekuatannya. Singkatnya, mereka berdua lalu pergi ke San Paganza untuk menemui Blackheart beserta kekasihnya. Pak Tua memanggil kuda apinya, kemudian mereka pun berangkat. Setibanya di sana, Pak Tua mengatakan kalau dia hanya bisa mengantarkan Johnny sampai di situ. Kemudian Pak Tua memberikan jimat dan senjata kepada Johnny, lalu pun pergi. Saat Johnny tiba di dalam, salah satu anggota Blackheart langsung menyerang dan mencekiknya. Namun di saat yang sama, Johnny berubah menjadi Ghost Rider dan menyerang balik hingga dia tewas. Setelah itu, Johnny pun menemui ketua anggota mereka, yang di samping Blackheart itu sudah ada Roxy yang tak mampu untuk melawan. Di saat yang sama, Blackheart lalu menepis sehingga Roxy terlempar jauh dari sana. Johnny memohon agar kekasihnya dibebaskan, sembari memperlihatkan kontrak yang sudah dipegangnya. Perlahan, dia mendekat. Dan di saat Blackheart akan mengambil kontrak tersebut, seketika Johnny berubah menjadi Ghost Rider dan menghajarnya. Namun tak lama kemudian matahari mulai terbit dan kesempatan itu Blackheart gunakan untuk melawan Ghost Rider dan melemparkan pada daerah yang sudah terkena dengan sinar matahari tersebut. Seketika Johnny pun berubah menjadi manusia, sedangkan Blackheart berhasil mendapatkan kontrak dan dia mulai membacakan isinya. Setelah itu dia pun mendapatkan kekuatan dari arwah dan para iblis yang ada di sana. Melihat itu, Roxy lalu pergi dan menghampiri Johnny dan memintanya untuk kabur dari sana. Namun Johnny tidak mau karena dia tahu kalau dia akan menyerah, maka Blackheart akan menjadi musuh yang tak akan terkalahkan. Johnny kemudian menggunakan senjata pemberian Pak Tua tadi dan menembakinya. Namun serangannya tak mampu membuat Blackheart mundur. Blackheart dengan mudahnya menghajar Johnny hingga membuatnya terlempar jauh. Johnny mulai bergerak dan menuju ke tempat gelap, namun Blackheart terlebih dahulu menangkapnya. Di sisi lain, Roxy mulai mengambil senjata Johnny tadi yang terlempar dan mulai menembaki Blackheart untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara Johnny berhasil mengembalikan kekuatannya, lalu mengambil pistol pada Roxy dan mengubahnya menjadi senjata Ghost Rider. Setelah itu, dia lalu melepaskan tembakannya kepada Blackheart hingga tubuhnya hancur bertaburan. Namun, Blackheart tidaklah kenapa-kenapa dan dia kembali ke wujud aslinya. Johnny yang mengetahui akan banyak jiwa di dalam Blackheart, dia lalu menghampiri dan membunuh dengan cara mempengaruhi jiwanya hingga dia pun tewas. Tak lama berselang, ayah Blackheart tadi pun tiba lalu memberikan selamat kepada Johnny atas keberhasilan tugasnya. Pak Tua kemudian mengatakan kalau dia akan melepaskan Johnny agar menjadi manusia normal. Namun Johnny menolak dan berkata kalau dia akan menggunakan kekuatan itu untuk melawannya karena dia tahu kalau kehancuran dari semua itu akibat perbuatan dari Pak Tua tersebut. Tak lama berselang, Pak Tua itu menghentakkan tongkatnya dan menghilang. Film pun berakhir. Halo semuanya, jika ada film baik untuk dibahas, silahkan beritahu kami pada kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.